Bab 7. Setelah beberapa saat, suasana hati Pan Qiang sedikit tenang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Fang Yu, jika kamu memiliki sikap yang lebih baik, aku dapat membantumu memohon belas kasihan. Tetapi sikapmu membuatku sangat kecewa. Dalam hal ini, kamu harus menanggung sendiri semua konsekuensinya." Fang Yu tidak berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, terdengar deru langkah kaki di luar kantor urusan akademik. Seorang pria botak dengan tato besar di lengannya dan wajah berotot melangkah ke dalam kantor. "Siapa Fang Yu?" Pria botak itu bertanya dengan keras. "Apakah kamu orang tua dari teman sekelas Hidonglin?" Pan Qiang berdiri, merasa sedikit takut. "Aku Da Biao. Kakak tertuaku pergi ke rumah sakit untuk menemui Donglin. Dia memintaku untuk datang dan menangkap bocah nakal bernama Fang Yu," jawab pria botak itu. Pan Qiang memandang Fang Yu tanpa sadar. "Apakah itu kamu?" Ketika Da Biao melihat Fang Yu, matanya berkilat tajam dan dia berjalan ke depan. "Tuan Da Biao, ini adalah sekolah. Saya harap Anda tidak melakukan sesuatu yang ilegal atau pelanggaran di sini." Pan Qiang menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Jika aku tidak mematahkan tangan dan kakinya, bagaimana aku akan menghadapi kakak tertuaku?" Da Biao mencibir dan mengulurkan tangan kirinya ke belakang leher Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu berbalik dan meraih tangan kiri Da Biao yang terulur. "Masih ingin melawan?" Da Biao memasang senyum jahat di wajahnya dan menggunakan sedikit kekuatan dengan tangan kirinya. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. "Hah!" Wajah Da Biao sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik. Otot lengannya yang tebal tegang, dan pembuluh darahnya keluar, tapi dia masih tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang terlihat lemah, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? "Jika kamu tidak ingin berakhir di rumah sakit seperti Hidonglin, sebaiknya kamu berhenti," kata Fang Yu. Da Biao, yang telah berada di jalanan selama lebih dari 10 tahun, pernahkah dia diancam seperti ini? Apalagi pihak lain hanyalah seorang siswa sekolah menengah, yang rambutnya belum tumbuh. Untuk sesaat, mata Da Biao memerah karena marah, dan dia berkata dengan marah, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Sambil berbicara, Da Biao mengepalkan tangan kanannya. Fang Yu tidak mengelak sama sekali, dia mengulurkan telapak tangan kirinya dan dengan mudah memblokir pukulan Da Biao. "Akulah yang bisa menjatuhkanmu," Fang Yu mengatakan sesuatu dengan santai, lalu menendang perut Da Biao. Ledakan. Dengan suara teredam, Da Biao, seorang pria bertubuh besar 1,9 meter, terbang keluar dari pintu kantor dan terjatuh dengan keras di koridor, tidak mampu berdiri. Pada saat ini, Pan Qiang dan Huang Hai tercengang, mata mereka melebar, memandangi Fang Yu seolah-olah sedang melihat monster. "Kalian semua seharusnya melihat bahwa dia menyerangku terlebih dahulu, dan aku bertindak untuk membela diri. Saat aku menghadapi Hidonglin, situasinya sama seperti ini." Fang Yu menoleh ke Pan Qiang dan berkata, Ini, Pan Qiang membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Fang Yu memandang Da Biao yang tergeletak di luar pintu dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi hari ini, dia tidak bisa tinggal di sekolah ini lebih lama lagi. Kring, kring, kring. Saat ini, telepon rumah di meja Pan Qiang berdering. Pan Qiang sadar dan mengangkat telepon. "Hei, kepala sekolah Hi, ya, dia di sini bersamaku sekarang." "Ah, tapi untuk orang tua Hidonglin." "Oke, aku mengerti." 2 menit kemudian, Pan Qiang meletakkan telepon dan menatap Fang Yu dengan mata yang sangat rumit. "Fang Yu, kamu bisa kembali ke kelas. Sekolah kami akan membantumu menangani sisanya." Fang Yu tidak bereaksi, tetapi ekspresi Huang Hai berubah dan dia bertanya, "Direktur Pan, ini?" Pan Qiang mengabaikan Huang Hai, dan melanjutkan, "Siswa Fang Yu, apa yang kami lakukan sebelumnya juga sesuai dengan peraturan dan disiplin sekolah. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan kami." "Tidak apa-apa, aku pergi." Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan kantor urusan akademik. Setelah Fang Yu pergi, Huang Hai bertanya lagi, "Direktur Pan, apa yang terjadi?" "Kepala sekolah." Dia baru saja menelepon dan mengatakan bahwa seseorang telah menyelamatkan Fang Yu. Pan Qiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Siapa itu?" Huang Hai bertanya.
Masuk akal jika Fang Yu tidak memiliki saudara, keluarga miskin, dan sedikit teman di sekolah, jadi seharusnya tidak ada orang yang membantunya. Terlebih lagi, orang yang dilukai Fang Yu adalah He Donglin. Ayahnya, He Wencheng, adalah penjahat terkenal di kota Jianghai. Dewan sekolah, keluarga Tang, jawab Pan Qiang. Ternyata putri keluarga Tang benar-benar ada hubungannya dengan Fang Yu. Huang Hai tiba-tiba tersadar. Kemudian, dia menyesali sikap buruknya sebelumnya terhadap Fang Yu. Jika Fang Yu menyimpan dendam, dia akan mendapat masalah. Ketika Fang Yu kembali ke kelas dalam keadaan utuh, kelas menjadi gempar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ku dengar ayah He Donglin bergegas ke sekolah, bagaimana mungkin Fang Yu baik-baik saja? Sialan! Bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Jiang Yu menatap Fang Yu, merasa tidak senang. Kemudian, dia melihat Tang Xiaoro tersenyum pada Fang Yu, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Tang Xiaoro pasti membantu pasangan jalang ini. Jiang Yu mengumpat dengan cemburu. Kantor urusan akademik. Wajah He Wencheng pucat saat dia duduk di depan meja Pan Qiang. Anak saya dipukul hingga patah tulang di tangan kanannya. Dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam waktu kurang dari 5 bulan. Jika dia tidak pulih dengan baik pada saat itu, dia mungkin tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Da Biao juga terluka parah. Bagaimana saya bisa menerimanya? Kata He Wencheng dengan marah. Tuan He, setelah penyelidikan sekolah kita, putra Andalah yang pertama kali mengambil tindakan terhadap Fang Yu, Pan Qiang menjelaskan dengan keringat di dahinya. Ledakan. He Wencheng membanting meja, kentut. Jangan kira aku tidak tahu, bahwa seseorang mengambil tindakan untuk menyelamatkan bajingan Fang Yu itu. Pan Qiang mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringatnya dan berkata dengan hati-hati, Tuan He, mohon pahami pekerjaan kami. Wajah He Wencheng berubah, dan kemarahan memenuhi dadanya. Sebagai penjahat terkenal di kota Jianghai, bagaimana dia bisa merasa begitu sedih seperti saat ini? Tangan kanan anaknya hampir pincang, namun penghasutnya dilepaskan. Jika masalah ini menyebar, berapa banyak orang di jalan yang akan menertawakannya? Sialan, aku harus membuat bajingan itu membayar harganya. Kalau tidak, aku, He Wencheng, tidak akan bisa berdiri di kota Jianghai, kata He Wencheng dengan gigi terkatup. Pan Qiang sangat takut dengan aura ganas He Wencheng sehingga dia tidak berani berbicara. Tetapi, selama dia keluar dari sekolah, kamu tidak bisa mengendalikan hidup atau matinya bukan? He Wencheng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Pan Qiang dengan mata yang kejam. Pan Qiang hanya bisa mengangguk dan berbisik, apa yang terjadi di luar sekolah, hanya bisa dianggap sebagai kecelakaan. Dia akan segera menghilang. He Wencheng sudah memikirkan rencana dan tersenyum muram. Di dalam kelas, Tang Xiaoro diam-diam memandangi Fang Yu. Fang Yu tidak tahan lagi, menoleh ke arah Tang Xiaoro, dan berkata, apakah menurutmu aku akan berterima kasih? Tang Xiaoro tertegun sejenak, awalnya dia mengira Fang Yu tidak mengetahuinya. Kamu, tentu saja kamu harus berterima kasih padaku. Jika tidak, hanya karena memukul seseorang, kamu akan dipecat. Tang Xiaoro membuka mata indahnya dan berkata, lalu menurutmu, mengapa aku memukul orang? Fang Yu menatap langsung ke arah Tang Xiaoro dan bertanya. Tang Xiaoro merasa sedikit malu di bawah tatapan Fang Yu, dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan laki-laki. Bagaimana aku tahu? Tang Xiaoro berkata sambil menghindari tatapan matanya. Jika kamu tidak pindah ke kelas ini dan meminta untuk duduk satu meja denganku, aku tidak akan menarik perhatian orang lain, dan He Donglin tidak akan iri padaku. Aku tidak akan terprovokasi olehnya, dan aku tidak akan terpaksa mengalahkannya. Fang Yu berbicara dengan sangat cepat. Tang Xiaoro tertegun sejenak dengan apa yang dikatakan Fang Yu. Lagi pula, kerusakan yang kamu timbulkan padaku bersifat permanen. Sekarang aku benar-benar terkenal di kelas ini, meskipun aku tidak dikeluarkan, aku akan mendapat masalah di masa depan. Oleh karena itu, aku memintamu untuk tidak duduk di meja yang sama denganku, dan tinggalkan kelas ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku sangat benci masalah. Fang Yu melanjutkan. Sejak kecil, Tang Xiaoro, putri dari keluarga Tang, selalu menjadi putri kecil yang dikagumi oleh semua bintang. Bagaimana kini dia bisa begitu tidak disukai oleh orang lain? Tang Xiaoro merasa sedih. Dia jelas membantu Fang Yu, tapi dia masih sangat tidak disukai.
Jika bukan untuk pengobatan kakek, siapa yang akan mau duduk satu meja dengan bajingan sepertimu? Tang Xiaoro mengutuk dalam hatinya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Tang Xiaoro berkata, "Tidak apa-apa jika kamu ingin aku meninggalkan kelas ini. Selama kamu berjanji untuk menyembuhkan kakekku, aku akan segera pergi. Selain itu, aku akan memberimu banyak kompensasi." Fang Yu sedikit mengernyit, menatap wajah cantik Tang Xiaoro, dan mempertimbangkannya dengan serius. Untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan, Fang Yu menjawab, "Baik, kita sepakat." Bab 8. Tang Xiaoro sangat gembira. Tanpa diduga, tujuannya tercapai begitu cepat. "Oke, ayo pergi sekarang." Tang Xiaoro berkata dengan mata berbinar. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, aku tidak ingin membolos. Kamu berbaring di meja dan tidur bahkan di kelas, jadi apa salahnya membolos? Selain itu, kita bisa meminta izin," kata Tang Xiaoro mendesak. Wajahnya sedikit memerah karena dia begitu bersemangat. "Ya, aku hanya sedikit mengantuk, jadi biarkan aku istirahat dulu." Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbaring di atas meja. Tang Xiaoro marah dan cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepanjang pagi, Fang Yu berbaring di atas meja dan tidur seperti orang normal. Banyak siswa di kelas yang masih mengira ayah Hidonglin akan datang ke sekolah mereka, tetapi setelah 4 jam, tidak ada kabar sama sekali. Bahkan Huang Hai tidak menyebutkan kejadian di pagi hari saat dia berada di kelas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akibatnya, para siswa di kelas memandang Fang Yu secara berbeda. Mampu duduk satu meja dengan putri keluarga Tang, dan pada saat yang sama mampu mengalahkan Hidonglin tanpa mendapat hukuman. Di masa lalu, mereka berpikir bahwa Fang Yu adalah orang yang tertutup dan penyendiri. Tetapi sekarang, mereka melihat bahwa alasan mengapa Fang Yu berbicara lebih sedikit adalah karena dia tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Sepulang sekolah pada sore hari, Tang Xiaoro takut Fang Yu akan menyelinap pergi, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Fang Yu. "Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku pagi ini," kata Tang Xiaoro. "Lepaskan tanganmu dan jangan biarkan orang lain salah paham," Fang Yu segera mengingatkannya. Wajah Tang Xiaoro memerah, dia menggigit bibir merahnya dan melepaskan tangannya. Bajingan ini hanya meraih lengannya, merasa dia sedang dimanfaatkan. "Dasar, kamu pasti bukan laki-laki." Tang Xiaoro memarahi Fang Yu ribuan kali di dalam hatinya. Keduanya meninggalkan kelas satu demi satu, lalu berjalan keluar gerbang sekolah sambil menjaga jarak yang relatif aman. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang sekolah, Fang Yu merasakan tatapan bermusuhan. Tepat di seberang jalan, ada sebuah van yang diparkir. Beberapa gangster kekar berdiri di depan van sambil merokok. Dua dari mereka menyeringai setelah melihat Fang Yu. Para gangster ini jelas adalah anak buah He Wencheng. Tang Xiaoro juga memperhatikan sekelompok gangster di seberang jalan yang jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu. Dia berbalik dan berjalan ke arah Fang Yu dan berkata, "Saya akan meminta paman keempat saya untuk mengusir orang-orang ini." "Paman keempat?" Fang Yu bertanya. Tepat di depan, Tang Xiaoro menunjuk ke sebuah Mercedes-Benz hitam yang diparkir di sebelah gerbang sekolah. Paman keempat adalah anak angkat yang diasuh kakekku saat itu. Namanya Tang Xi. Sekarang dia bertanggung jawab melindungi keselamatan pribadiku, kata Tang Xiaoro sambil berjalan pergi. Tak lama kemudian, keduanya berjalan menuju Mercedes-Benz. Seorang pria parubaya dengan bekas luka bakar yang terlihat jelas di sisi kiri wajahnya keluar dari kursi pengemudi. Hanya dengan satu pandangan, Fang Yu tahu bahwa orang ini juga seorang kultivator dan berada di tahap pemurnian Qi tingkat ke-8. Menurut istilah saat ini, dia adalah seorang pejuang bawaan. Tang Xi juga menilai Fang Yu. Paman keempat, di sana, Tang Xiaoro melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Xi. Tang Xi mengangguk, berjalan langsung ke van, dan berjalan di depan para gangster. Para gangster itu awalnya terlihat sombong, menunjuk ke arah Fang Yu dan melambaikan batang besi di tangan mereka, sepertinya mereka ingin mengalahkan Tang Xi juga. Tapi kemudian, Tang Xi mengucapkan beberapa patah kata, dan para gangster itu segera menjadi pucat, membungkuk dan meminta maaf kepada Tang Xi, lalu buru-buru masuk ke dalam van dan pergi. Paman keempatmu seharusnya cukup pandai bertarung kan? Fang Yu bertanya pada Tang Xiaoro yang duduk di dalam mobil. Tentu saja,
Paman keempat saya adalah prajurit bawaan tingkat 8 yang disertifikasi oleh Asosiasi Prajurit. Tang Xiaoro berkata dengan bangga. Oh, prajurit bawaan ini masih dibagi menjadi berapa tahap? Fang Yu sedikit terkejut. Ya, prajurit bawaan dibagi menjadi 12 level, dan mereka yang berada di atas level ke-8 adalah yang terbaik. Di atas level 12, adalah master seni bela diri yang sangat kuat. Ketika aku masih kecil, aku pernah berjabat tangan dengan master kuno yang terkenal di Jiangnan ini. Mata indah Tang Xiaoro bersinar dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dengan kata lain, seorang pejuang bawaan setara dengan periode pemurnian Qi, dan satu periode setara dengan satu level. Adapun master seni bela diri, itu harus menjadi tahap pembangunan fondasi setelah tahap pemurnian Qi. Kalau begitu sekarang, bukankah aku seorang seniman bela diri bawaan tahap 9832? Kedengarannya sangat mengagumkan, pikir Fang Yu dalam hati. Tangsi kembali, duduk di kursi pengemudi, dan menyalakan mobil. Nona, ini, Tangsi memandang Fang Yu di kaca spion dan bertanya. Ini adalah murid dewa pengobatan yang kita temui terakhir kali di barat laut. Namanya Fang Yu, dan dia juga teman sekelasku sekarang, Tang Xiaoro memperkenalkan. Oh, apakah kamu murid dewa pengobatan Xia Xiuxi? Tangsi mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Menurutnya, Fang Yu terlihat sangat biasa, tidak peduli temperamennya atau yang lainnya. Mungkinkah siswa sekolah menengah biasa menjadi murid dewa pengobatan? Wanita itu masih muda dan polos, bisakah dia ditipu? Tangsi menjadi waspada terhadap Fang Yu. Penyakit Tuan Tang memiliki peluang untuk disembuhkan, yang membuat suasana hati Tang Xiaoro menjadi baik. Dia terus berbicara, menceritakan beberapa cerita tentang masa kecilnya. Fang Yu tidak tertarik dengan cerita-cerita ini dan menjawab tanpa berkata-kata. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di keluarga Tang yang terletak di area villa teratas kota Jianghai. Villa keluarga Tang 20 kali lebih besar dari tempat tinggal Fang Yu. Gaya arsitekturnya klasik, dan setiap detail villa keluarga Tang menampakkan aura keluarga Tang. Setelah melewati halaman luas yang penuh dengan pot tanaman dan danau kecil buatan, mereka sampai di ruang tamu. Seorang pelayan maju dan berkata, Nona, Anda sudah kembali. Tang Xiaoro berkata, lalu bertanya dengan penuh semangat, di mana kakek? Sebelum pelayan itu bisa menjawab, suara seorang wanita terdengar dari sofa di belakangnya, kakekmu sedang didiagnosis oleh para ahli dari ibu kota. Mengapa kamu begitu terburu-buru menemukannya? Bibi. Tang Xiaoro kemudian menyadari bahwa wanita paruh baya yang duduk di sofa adalah istri pamannya, Liang Rong. Xiaoro, kenapa kamu tidak memperkenalkan teman sekelasmu ketika kamu membawa mereka kembali? Liang Rong, yang mengenakan pakaian mewah, memandang ke arah Fang Yu. Dia adalah murid dewa pengobatan yang aku dan kakakku temui di barat laut. Namanya Fang Yu, Tang Xiaoro memperkenalkan. Oh, apakah kamu Fang Yu? Liang Rong sedikit menyipitkan matanya dan menatap Fang Yu dengan hati-hati. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu yakin kamu adalah murid dewa pengobatan? Jika kamu menipu keluarga Tang kami, kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu mengakui bahwa kamu berbohong, aku tidak akan mengejarmu. Liang Rong berkata sambil mencibir di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda biasa yang seumuran dengan Tang Xiaoro bisa menjadi murid dewa pengobatan. Terlebih lagi, dia kebetulan belajar di sekolah yang sama dengan Tang Xiaoro. Jelas sekali, Fang Yu memiliki motif tersembunyi ingin dekat dengan keluarga Tang, atau lebih dekat dengan Tang Xiaoro. Hal semacam ini bukanlah hal baru bagi keluarga kaya seperti keluarga Tang. Mendengar apa yang dikatakan Liang Rong, ekspresi Tang Xiaoro berubah dan dia berkata dengan cemas, Bibi, aku mengundang Fang Yu kembali untuk menyembuhkan kakek. Menyembuhkan? Hanya dia? Haha, Xiaoro, kamu masih terlalu naif. Aku jamin anak ini yang tidak diketahui asal-usulnya, pasti sama sekali bukan murid dewa pengobatan. Dia hanya memiliki motif tersembunyi dan ingin dekat denganmu dan mendapatkan keuntungan dari keluarga Tang kita. Liang Rong tersenyum menghina dan berkata, Aku pikir, aku sudah pernah mengatakan bahwa aku bukan murid dewa pengobatan kan? Fang Yu melirik Tang Xiaoro dan berkata, Kamu benar-benar mengakuinya kan? Liang Rong berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya.
Sebenarnya, Xie Xiuxi adalah muridku, kata Fang Yu sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata tersebut, semua orang yang hadir tampak aneh, termasuk para pelayan di samping, dan Tang Xi yang mengikuti di belakang. Apakah orang ini menjadi gila setelah terekspos? Dewa Pengobatan adalah muridnya. Memangnya, berapa umur Dewa Pengobatan? Jauh sebelum ia lahir, Dewa Pengobatan sudah terkenal di Tiongkok bukan? Omong kosong. Xiaoro, terakhir kali kamu dan Feng Er kembali dan memberitahuku bahwa kalian bertemu dengan murid Dewa Pengobatan, aku masih menaruh harapan, berpikir bahwa lelaki tua itu masih bisa diselamatkan. Tapi aku tidak menyangka, apa yang kamu cari sungguh orang gila. Seorang pria parubaya berjas dan berkacamata keluar dari ruang belakang. Ayah, Tang Xiaoro berteriak pelan. Wajah Tang Minde muram, dia menatap Fang Yu dan berkata, katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk mendekati keluarga Tang kami? Katakan yang sebenarnya dan kami bisa melepaskanmu. Jika tidak, kamu tidak bisa pergi dengan mudah. Tang Xiaoro meneteskan air mata. Dia membawa Fang Yu kembali hanya untuk merawat Tuan Tang. Dia tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan berkembang seperti ini.